Halo YouTube, ketemu lagi di channel Puma Studios. Nah, sekarang saya lagi mau jalan ke arah Kelari ya, di Kerawang. Nah, sekalian saya mau review tol Jakarta Cikampek Layang. Baru sempat ini ke review, tapi ya mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik. Nah, jadi sekarang saya ada di Simpang Susun Cikunir, mau menuju ke tol Jakarta Cikampek ya, dari arah Jor. Nah, kondisi di Jor sendiri mau menuju ke Cikampek cukup padat ya, banyak truk-truk besar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke arah jalan tol Jakarta Cikampek Layang. Oke. Nah, yang menarik di jalan tol Jakarta Cikampek ini, di sebelah kanan dan kiri itu kita bisa melihat dua proyek infrastruktur yang bakalan keren banget ya. Di sebelah kiri kita ini kita bisa lihat jalur LRT Jabodetabek ya, yang menghubungkan antara Bekasi Timur dan Jakarta. Nah, kemudian di sebelah kanan tuh yang ada tiang-tiang itu adalah jalur kereta cepat ya, yang menghubungkan antara Jakarta ya, nanti ujungnya ada di Halim, dan Bandung. Katanya sih ujungnya ada di Gede Bage, Bandung. Oke, nah nanti di sebelah kiri juga akan terlihat bangunan ya, yang kayak kubah itu. Nah, itu adalah stasiun ya, itu stasiun LRT. Oke, nah kita sedikit ulas spesifikasi jalan tol jalan tol layang Jakarta Cikampek ya. Jadi jalan tol ini mulai beroperasi kalau nggak salah di akhir 2019. Nah, panjangnya sendiri sekitar 36,8 km ya. Jadi menghubungkan antara Jakarta dan Cikampek. Nah, konstruksinya sendiri dimulai di sekitar KM 8 ya, tepatnya di Simpang Susun Cikunir, dan berakhir di sekitar Kerawang Timur ya, sekitar Kerawang Timur itu kalau nggak salah sih di kilometer 44 ya, nanti saya mau cek. Nah, sebenarnya jalan tol ini ditujukan untuk memperlancar arus kendaraan dari arah Jakarta dan Cikampek, sebaliknya ya, sebaliknya juga. Nah, terus katanya jalan tol ini juga merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia ya. Jadi jalan tol ini sebenarnya dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek yang existing. Nah, sebenarnya saya baru sempat review jalan tol ini semenjak jalan tol ini dibuka ya. Jadi kemarin jalan tol Jakarta Cikampek Layang ini sempat ditutup di masa mudik Lebaran ya, karena berbarengan juga dengan masa penerapan PSBB. Jadi sempat ditutup dan baru kalau nggak salah tanggal 7 Juni kemarin baru dibuka, dan ini baru saya sempat review ya. Jadi yang saya rasakan selama berkendara di jalan tol Cikampek Layang yang sekarang ini, ada beberapa perbedaan karena yang unik dari jalan tol Jakarta Cikampek ini adalah konstruksinya. Jadi waktu sempat awal dibuka saya udah pernah nyobain. Jadi konstruksinya nih katanya bergelombang. Jadi bergelombangnya itu kalau saya baca-baca referensi ya dari pihak kontraktor, katanya mengikuti kontur tanah. Selain itu juga mengikuti kontur utilitas yang ada di atasnya. Yaitu ada beberapa soket yang nyebrang gitu ya. Karena di kanan dan kirinya ini merupakan area industri ya. Nah, sehingga jalan tol ini kemudian dibuat bergelombang, naik dan turun, naik dan turunnya. Terlihat dari beberapa foto dan video, di video ini juga bisa terlihat konturnya naik dan turun. Nah, selain itu juga yang menarik dari jalan tol ini adalah, kalau menurut saya karena proses konstruksinya terlalu terburu-buru ya, artinya dari proses konstruksi sampai operasionalnya agak terburu-buru, jadi kesiapan dari jalurnya sendiri mungkin belum terlalu siap. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri ini masih terlihat ada perapian-perapian dari dinding pembatas ya, atau parapetnya. Nah, kemudian selanjutnya juga
sambungan dari segmen ya, sambungan dari segmen tol ini yang menurut beberapa pengendara ini tidak terlalu rata ya. Jadi ketika pengendara ini melewati sambungan bagian tol ini terasa bumpy ya, terasa bergelombang. Nah, cuma yang saya perhatikan selama berkendara di jalan tol ini ya, sekarang ini sudah ada perbaikan-perbaikan di sambungan segmen jalan tolnya ya. Jadi kita bisa melihat di beberapa sambungannya sudah ada perataan bagian ya. Nah ini, oke. Nah jadi bumpy-nya ini agak berkurang ya, khususnya di kilometer awal mulai dari Cikunir sampai dengan sekitar Meikarta ya, KM 25 kalau nggak salah. Nah jadi dengan berkurangnya gelombang-gelombang yang ada di jalan tol ini, khususnya di sambungan-sambungan segmen jalan tolnya ini, membuat pengendara juga tambah kenyamanannya ya, walaupun beda ya antara kenyamanan tol yang ada di darat dengan tol yang ada di layang. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama kenyamanan tol yang ada di tol Tanjung Priok misalnya, ya kurang lebih sama lah. Nah ini kita sudah mendekati ujung akhir dari tol Jakarta Cikampek Layang. Nah, ini adalah titik akhir dari tol Jakarta Cikampek Layang. Nah, biasanya di hari-hari normal di ujung dari tol Jakarta Cikampek Layang ini macet luar biasa ya, karena ketemu ya arus yang dari atas sama arus yang dari bawah. Nah, makanya sekitar kurang lebih 2 kilo dari ujung tol Cikampek Layang ini ada proyek pelebaran jalan ya. Jadi mulai ujung akhir ketika turun sampai dengan nanti ketemu rest area kecil di sebelah kiri. Mungkin mudah-mudahan ini cukup membantu untuk kelancaran arus kendaraan nantinya. Nah, rencananya saya mau keluar di exit tol Kelari ya, di Kerawang Timur. Nah, ini kita sudah hampir sampai exit tol Kelari. Tarifnya sendiri untuk jalan tol Jakarta Cikampek ini tidak dikenakan biaya tambahan ya. Jadi tarifnya sebenarnya sama dengan tol Jakarta Cikampek yang di bawah. Jadi kalau tarifnya kalau dari Cikunir menuju ke Kelari kalau nggak salah 12.000 ya untuk golongan 1. Tapi kalau misalnya kita exitnya di tol Cikampek utama ya, arah mau ke tol Trans Jawa, itu kalau nggak salah tarifnya 15.000 untuk golongan 1. Oke, ini kita sudah keluar di gerbang tol Kelari ya. Nah, ini saya sudah menuju ke arah pulang lagi, mau ke Jakarta lagi. Kita masuk
kita nyobain lagi tol Jakarta Cikampek. Nah, ini kita masuk dari tol Karawang Timur ya, di Kelari. Oke. Kita tadi tap in 12.000. Kondisinya lalu lintasnya masih cukup lancar ya di kedua arah, karena sekarang juga orang lebih cenderung nahan diri di rumah ya, jarang orang yang bepergian. Jadi hanya didominasi oleh biasanya truk-truk besar atau truk dikemas yang memang mengangkut keperluan barang dan jasa ke pabrik atau ke pelabuhan. Ya, ini kita sudah mendekati titik pertama masuk tol Jakarta Cikampek, tapi dari arah timur ya. Oke, sudah terlihat di sebelah kiri pelebaran jalan ya untuk memecah arus yang mau ke tol Layang dan arus yang mau ke tol Cikampek yang bawah. Nah, biasanya kalau di hari-hari normal menjelang menjelang pemisahan arus ini biasanya macet total ya. Karena mobil-mobil yang tadinya ada di sisi sebelah kanan, truk di sisi sebelah kiri, nah ini bertukar, gitu ya. Mobil ke arah pinggir kiri dan truk ya tetap. Oke, nah kita sudah mulai masuk titik awal dari tol Jakarta Cikampek dari arah timur. Terlihat tadi ada beberapa petugas yang sedang merapikan rambu pembatas. Proyek konstruksi tol Jakarta Cikampek ini bentuknya cukup unik ya. Kalau dari arah Jakarta menuju Cikampek, nanti konstruksinya akan kepisah antara jalur yang berasal dari Jakarta Cikampek dan dari arah Cikampek ke arah Jakarta. Kalau nggak salah sih dari arah Jakarta Cikampek dan sebaliknya itu konstruksinya masih rapat ya, maksudnya jalur sebelah kanan dan kirinya masih berdampingan, tapi nanti sekitar di kilometer 38 jalurnya itu berada di sisi sebelah kanan dan kiri tol Jakarta Cikampek yang existing. Nah, kurang lebih ini disebabkan oleh adanya proyek di sebelah kanan dan kiri tol Jakarta Cikampek ya. Jadi nanti kita bisa melihat kalau nggak salah sekitaran proyek Mekarta ya di KM 35-an. Nanti di sebelah kiri akan ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan nanti sekitar Bekasi Timur di sebelah kanan nanti akan ada proyek LRT Jabodetabek. Jadi mau nggak mau konstruksinya juga harus berada di tengah-tengah tol Jakarta Cikampek existing. Nah, semakin ke arah timur proyek-proyek tersebut sudah terpisah gitu ya, sudah berada di jalurnya masing-masing. Jadi tolnya berada di sebelah kanan dan kiri lajur tol Cikampek existing. Nah, bisa dilihat di sisi sebelah kiri yang ada crane, tower crane berderet itu adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selama penglihatan saya ketika melewati tol ini di era setelah PSBB dilonggarkan, kelihatannya proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini juga agak sedikit melambat ya. Karena biasanya kalau saya sering melewati tol ini, saya biasa sering melihat para pekerja yang sedang mengerjakan tiang-tiang fondasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi ketika saya melewati tol ini,
di masa setelah PSBB kayaknya pekerja yang bekerja di atas dan membangun fondasi sangat sedikit sekali ya kelihatannya. Saya nggak tahu apakah ada pembatasan pekerja dari China yang masuk ke Indonesia atau ada permasalahan apa, saya belum mengetahuinya secara pasti. Oh, Jakarta Cikampek Layang ini memiliki akses langsung menuju tol Jakarta Outer Ring Road 2 ya, atau JOR 2. Bisa juga tersambung ke jalur Jakarta Cikampek existing yang ada di bawah mulai dari KM 8 sampai ke arah Cawang dan sebaliknya. Nah, yang saya belum ketahui dengan pasti apakah nantinya tol Jakarta Cikampek Layang ini akan terkoneksi dengan proyek tol Jakarta Outer Ring Road 2 ya, yang kurang lebih intersectionnya ada di daerah Cibitung. Ini kita sudah menjelang akhir dari jalan tol Cikampek Layang. Di sebelah kiri adalah jalur menuju exit Jakarta Cikampek Layang yang terhubung dengan tol Jakarta Outer Ring Road 2 ya. Sementara saya akan memilih jalur yang lurus dan akan terhubung ke tol Jakarta Cikampek mulai dari KM 8 menuju ke arah Cawang. Oke, itu kira-kira yang bisa saya bagikan untuk review saya kali ini mengenai tol layang Jakarta Cikampek. Silahkan dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, share, komen, dan like. Oke, terima kasih.